Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa mahasiswi Ma'had UINSA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelas FTKB Fakultas Tarbiyah yang ruangannya 102 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Dan juga kelas sebelah ya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita daring ya. Kali ini kita daring, dan bab yang kita bahas adalah bab halaman 35. Bisa dibuka halamannya ya. Nanti untuk absen nanti di pertengahan saya jelaskan bagaimana cara absennya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa dari Ustadz? Takut ada yang tanya karena sore ini saya ada acara Maulid Nabi di Madura. Ya, akhirnya didaringkan aja. Tapi jangan rame-rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke halaman 35, dan mohon maaf kepada pencinta sarung SAD. Ini kok diselingi ini Ustaz, ini mohon maaf, ini memang kami masukkan ke YouTube, dan ini bukan unboxing sarung tapi ini kajian. Biasanya ada mukadimahnya, ini full kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35, man ad-dararih wad-dirarih. Larangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. An Abi Sa'id Sa'da bin Sinan al-Hudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dararah wa la dirarah. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairihima musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta' mursalan an Umar bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasqata Abu Sa'id wa lahu turukun yuqawi ba'daha ba'dan. Intinya hadis ini adalah dikuatkan walaupun sebagian rawinya digugurkan, tapi ini ada jalan lain untuk menguatkan hadis ini. Makna al-mufradat sudah paham semua ya. Langsung syarhul hadis dipersingkat aja karena memang kalau lama nanti uploadnya lama. Imtazzat qawaidu syari'atil islamiyati bi syumuliyatiha wa ittisau ma'naha. Islam mengistimewakan sekali, syariat Islam mengistimewakan sekali dengan hadis di atas dan luas maknanya, jana la darar wa la dirara bihaisu yastanti ul maru ayyarafa min hilalihal al hukm syar'i al hukm syar'i likasiri minal masail allati tandariju tahtaha. Sekiranya seseorang itu bisa memahami hukum-hukum syariat karena banyaknya masalah-masalah yang masuk di bawah di dalam pembahasan la dararah wa la dirarah. Wa min jumlatil qawaidil azimati, di sebagian jumlah yang agung itu adalah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la dararah wa la dirarah fa in hadzal hadis ala qasrihi yadkhulu fi katsirin minal ahkami syariati. Walaupun hadis ini pendek, tapi di dalamnya tergandung banyak hukum syariat. Wa yubayyinu siyahul mahkam alladhi bayyanathu syari'atu lidawanil masalin nasi fil ajil wal ajil, dan ini dijelaskan karena di dalamnya tergandung masalah-masalah kepada manusia baik yang sekarang maupun masa yang akan datang. Wa idza udna ila lafdil hadis, ketika kita kembali kepada lafaz hadis la dararah wa la dirarah, fa innana najidu annahu qad nafiyad darari awalan, ada lafaz nafi yang pertama, kemudian ada nafi yang kedua, la dararah wa la dirarah. La-nya itu nafi. Ada la nafi yang pertama, ada la nafi kedua. Wa hadha yash'uruna bi wujudi farqi baina ma'na ad-darari wa ma'na ad-dirari. Ini kita bisa merasakan bahwa di dalamnya itu ada perbedaan maknanya. Dararah wala dirarah, la darar wala dirarah, ini ada dua tapi maknanya beda. Ya. Waqad dzakara ulama kalaman mutawwilan haula dzalik. Oleh karena itu ulama menjelaskan dengan penjelasan yang sangat panjang sekali
Wa aqrabu tawasawuri lima al-kalimataini, dan gambaran yang paling dekat dengan dua kalimat la dararah wa la dirarah, sesungguhnya anna nafiyad darari, sesungguhnya nafi yang pertama la dararah, innama qusida bihi adama wujudid darari fima syarahullahu li ibadihi minal ahkam. Yang pertama adalah maksudnya adalah tidak ada darar, membahayakan di dalam syariat Allah untuk hamba-hambanya dari hukum. Bahwa syariat ini kan jelas dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini tidak menyulitkan kepada manusia. Situ. Syariat itu nanti kita penjelasan yang kedua ada nanti di penjelasan yang selanjutnya. Wa man nafyud dirari, sedangkan nafi yang kedua la dirarah fa'uridu biha nahyul mu'minin an ihdasid darari au fi'lihi. Nah, yang kedua ini yang dimaksud adalah melarang orang mukmin untuk memperbarui doror, membahayakan orang lain. Nah, ini yang kedua makna ya. Kemudian wa min huna, dan di sana fa inna nafyad dararah yu'akkadu anna ad-din al-islami yarasahu ma'anir rahmati wat taisir. Nah, bahwa nafi la dararah yang pertama itu adalah dikuatkan oleh Islam, agama Islam, bahwa Islam ini mengandung makna rahmat dan memudahkan. Wa adamat taklifil insan ma la yutiku, dan tidak memaksa manusia terhadap yang tidak ia mampu. Ini sudah jelas, Islam itu tidak menyulitkan kepada manusia. Kalau tidak bisa sholat wajib berdiri, kalau nggak bisa berdiri karena sakit boleh duduk, kan gitu. Ya. Fala yumkinu an tajida fi ahkamihi amran bima fi mudarratan an-nahyan an syai'in yuhaqqiqul maslahatur rajihat yuhaqqiqu al-maslahatar rajihata. Oleh karena itu kita temukan di dalam hukum-hukum agama itu sesuatu yang mana di dalamnya tidak ada yang membahayakan, ya, atau larangan yang terhadap sesuatu yang itu nyata kemaslahatan yang beruntung. Tidak mungkin kita temukan. Pasti di dalamnya ada maslahah dan tidak ada mudarat di dalamnya. Di dalam melakukan di dalam agama Islam, di dalam beribadah dalam agama Islam itu tidak ada yang mudarat, menyulitkan, maksudnya mudarat itu. Weda naranta ila ma ja'a tahrimu fil Qur'anil Karim aw fi sunnatin nubuwiyati fala budda an tajida fihi khubsan wa mafsadatan. Ya. Ketika kita lihat dengan apa yang datangnya dari Al-Quran, tentang keharaman yang datang dari Quran ataupun yang datang dari sunnah Nabi, hadis Rasulullah, maka pasti kita temukan di sana dalam larangan itu adalah kita akan temukan kerusakan. Kenapa kok dilarang oleh Al-Quran? Pasti karena di dalamnya akan mengandung kerusakan. Ya. Musaddiqan liqauli ta'ala, sesuai dengan sabda Rasul, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan diharamkan kepada kalian kejelekan ya. Wa min nahiyatil ukhra, dan dari jalan yang lain, bahwa agama itu tidak menyulitkan ya, tapi memudahkan, tapi agama itu adalah rahmat. Fa inna kullama warada fil kitabi sunnati min awamiri fal aslu annaha maqduratun ya. Maka sesungguhnya sesuatu yang datangnya dari Al-Quran sama hadis Rasulullah dari perintah itu asalnya adalah pasti mampu. Kalau tidak mampu, gak mungkin dipaksakan oleh Al-Quran. Dakhilatun damana hudud taqati, yang mana tidak akan menyimpan batas-batas kemampuan. Kalau gak mampu, gak mungkin. Fa idza urida lil insani ahwalun tamnahu min itmamil imtisali bil amri syar'i, jika datang kepada manusia itu keadaan-keadaan yang mencegahnya untuk menyempurnakan perintah-perintah syariat, kan yalamma bihi maradun au ajzun au nahwihima, sebagaimana dia datang penyakit atau kesulitan atau sebagainya, fa huna ya'ti at-takhfif min Allah taala, maka di sana juga akan datang keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fi ruhsatil iftar fi nahari Ramadan, sebagaimana rukhsah keringanan boleh makan di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang sakit. Maksudnya ini puasa dalam ibadah
Puasa di dalam bulan Ramadan contohnya kan wajib bagi orang Islam. Ya. Islam itu tidak akan memaksakan orang yang sakit itu untuk berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Ya. Itu kalau sakit namanya rukhsah, keringanan. Itu. Agama itu rahmat, bukan menyulitkan, menggampangkan, ya. Muruhsatan apa ini? Muruhsatil jam'i wal qasr fi shalat. Keringanan untuk mengumpulkan dan mengqasar salat, jamak takdim atau jamak takhir. Ini keringanan, bukan mudarat, bukan menyulitkan agama itu, tapi meringankan. Wa wairi dzalika kasirun, dan selain lainnya itu banyak sekali contohnya, ya. Itu. Kita percepat aja. Ini sudah 10 menit, ya. Ala anna darar manfi fid dini, sesungguhnya darar yang dimanfikan di dalam, yang dinafikan di dalam agama, la yatanawalul uqubat wal qisas, itu tidak menyebabkan siksaan dan qisas. Maksudnya apa? Nah, di dalam agama walaupun kita contohnya tadi itu sholat, boleh kita jamak dan qasar ketika kita musafir. Nah, ketika kita melaksanakan jamak dan qasar, ini tidak akan menyebabkan kita itu disiksa, enggak. Dan tidak ada qisas. Lianna iqaba mujrima ala jarimati huwa sabilul wahidil ladzi yaradda an-nas min intihai hududillah. Akan tetapi dosa itu, yakni siksaan itu datang kepada orang yang menentangnya. Maksudnya menentangnya bagaimana? Contoh, dia itu mampu berpuasa, tidak mau puasa, dia itu menentang, jelas. Karena dia itu nggak sakit, nggak apa-apa, nggak mau puasa. Ya, ini menentang terhadap batasan-batasan agama. Wal i'tidi ala hukil akharin, ya, dan mengambil hak-haknya orang-orang yang lain. Bal innana naqulu, bahkan kita mengatakan inna hadhil hududa allati syara'aha Allah azza wa jalla iya muqtadil adl wal hikmati. Nah, sesungguhnya batasan-batasan ini yang Allah syariatkan kepada kita itu adalah tuntutan keadilan dan kebijakan Allah. Itu maksudnya. Keadilan dan kebijakan Allah. Idza yuqalu annawalla janiba maslahatil fardi ala hisabi maslahatil mujtami kullihi. Karena tidak bisa kita masuk akalkan jika di samping masalah secara individu itu akan tergantung kemaslahatan secara sosial, secara kesamaan. Wala yuqalu an nandara bi'ainil adfi 'alal jani wa natanasa haqqu min jani 'alaihim lidzalika yaqulu Allah azza wa jalla wa lakum fil qisas hayatun ya ulil albabil allakum tattaqun. Dan juga tidak bisa kita masuk akalkan jika kita melihat dengan penglihatan yang lembut sekali bahwa di dalam melukai itu kan jelas melukai kepada orang lain itu ada qisas, ya. Ada haknya orang lain. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisas hayatun ya ulil albabil allakum tattaqun." Dan sesungguhnya bagi kalian itu ada qisas, balasan. Di dalam kisah itu ada nanti kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal, yang punya pemikiran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nantinya kita contohkan, ya. Ada kisos. Kisos itu apa? Membunuh karena sudah membunuh orang lain. Itu kisos. Ya, karena menyakiti orang lain dengan zalim, tanpa hak dibunuh, maka dia juga berhak dibunuh. Itu namanya kisos. Nah, kenapa di dalam kisos itu ada kehidupan? Kan jelas dibunuh. Nah, karena kalau sudah ada kisos, nanti orang-orang nggak akan melakukan perbuatan itu. Contoh A dan B. A dan B ini tukaran sampai membunuh si B. A ini membunuh si B. Terbunuh si B tanpa hak karena tukaran. Akhirnya karena dia itu membunuh, maka menurut pandangan Islam si A ini juga harus dibunuh. Namanya si A ini dikisos. Siapa yang kisos? Ya jelas keluarganya, keluarga dari si B. Lah, si A ini dikisos, bahasanya walakum fil qisas hayatun. Di dalam kisos pembunuhan si A contohnya, karena sudah membunuh B, ini akan timbul kehidupan. Kenapa kok ada timbul kehidupan? Karena dengan dibunuhnya si A, orang-orang nggak akan melakukan perbuatan
zalim, pembunuhan kepada yang lain. Kenapa? Karena kalau membunuh balasannya akan dibunuh. Itu maksudnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Itu. Nah, terkait dengan doror, ya. Doror yang ada nafinya sebelumnya itu. Ya, intinya agama ini tidak menyulitkan. Agama itu rahmat. Oleh karena itu, jangan menyulitkan diri sendiri dan jangan menyulitkan orang lain, atau jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Maksudnya membahayakan diri sendiri adalah ketika kita melakukan agama itu jangan karena paksaan, ya, tapi karena memang itu perintah dari Allah. Kalau tidak mampu oleh Allah, oleh syariat diringankan, nggak dipaksa. Oleh karena itu agama itu bukan menyulitkan, menggampangkan. Agama Islam itu rahmat, kasih sayang, agama kasih sayang. Wala yaktasiru al hadis ala nafyud dararih. Nah, ini terkait dengan darar yang kedua tadi itu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wala yaktasir al hadis ala nafyid darar fi syariati. Dan hadis ini tidak hanya menafikan nafi yang berada di darar dalam syariat, bukan hanya teringkas dalam syariat, tapi apa? Bal atba'ahu bin nahyi 'anil idraril ibadi ba'dhum li ba'din. Bahkan larangan ini juga larangan untuk membahayakan seorang hamba kepada sebagian dengan sebagian yang lain. Fal mukallafu manhiyun an kulli fi'lin yatarattabu 'alaihi idrarul akharina. Oleh karena itu orang yang mukallaf itu dilarang untuk melakukan perbuatan yang akan menyebabkan menyulitkan atau membahayakan kepada yang lain. Sawa'an qasada sahibahu al-idrar am lam yaksid. Baik yang melakukan itu bertujuan untuk menyakitkan atau tidak bertujuan, tidak punya niat, ya. Wa hadza aslun 'azimun min usuluddin. Dan ini adalah asal yang agung dari asal agama. Fa innal farda idzal iltazama bi siyanati huquqi wairihi wa 'adami idrari biha, maka sesungguhnya individu dari manusia jika telah melakukan undang-undangnya, menjaga hak-haknya dan menjaga hak-hak orang lain, maka hilangnya yang namanya darar, menyakiti, idrar kepada orang lain. Fa innaman sya'ana dzalika antakilal munajat bainan nas, maka jika manusia tumbuh dengan adanya menghilangkan idrar kepada yang lain, maka akan sedikit timbul permusuhan antar manusia. Fayan syaul mujtami ala asasin minal ihtiram, dan manusia akan tumbuh secara bersosial dari keharaman al-mutabadil baina ifradihi, yang saling bergantian antara individu-individunya. Amma idza takhalla nasu anil amali bihadzal mabda, ya. Akan tetapi jika manusia sepi daripada melakukan perbuatan menyakiti kepada yang lain, yakni mereka melakukan menyakiti yang lain, wa sarakul insanin yanduru ila maslahatihi dunah, dan dia melihat masalah yang ada pada dirinya tapi tidak melihat kepada yang lain, apa yang akan terjadi? Fauna tahsilul al-katharatuh wa tasyi'ul ananiyatuh al-mudamiratuh, dan ini nanti akan menimbulkan kerusakan, meratanya kerusakan secara merata nanti. Kalau mereka yang penting saya baik, terserah yang lain. Ya, itu maksudnya. Wa hadza majal Islam bi zalatihi wal qada' alaihi. Oleh karena itu agama datang dengan untuk menghilangkan itu. Yang penting masalahnya sendiri baik, enggak perhatikan dengan masalah lain. Ini dilarang oleh agama. Datang agama Islam untuk menghilangkan itu. Laqad harrama Islam ad-dirarah bi kulli suratin surihi. Oleh karena itu agama datang dan mengharamkan Islam itu untuk membahayakan dengan bermacam-macam gambarannya dan semua bentuk-bentuknya, hatta haramal idral bil akhirin mintu waladatihim ila hina wafatihim, sampai agama itu mengharamkan membahayakan orang lain dari mulai lahirnya sampai hingga matinya. Bal wa ba'da wafatihi bal wa ba'da mauti, bahkan sampai meninggalnya pun masih dilarang untuk menyakiti. Seperti apa? Orang meninggal, orang dari hidup dari kecil sampai dewasa tua, itu dilarang disakiti.
Sampai ketika ada orang meninggal, ya, ketika kita ada meninggal di dalam syariat Islam itu, kalau ada orang meninggal, ada apa? Kalau ada keistimewaan dan ketika dimandikan itu ceritakan. Tapi kalau ada keburukan ketika dimandikan, oh ini begini, itu jangan diceritakan. Itu salah satunya agama nyuruh, jangan sampai. Tapi kalau ada istimewa, oh ini harum apa-apalah, itu ceritakan, nggak apa-apa. Ya. Itu salah satunya. Faharrama Faharuma idrarul ummi biwaladiha. Maka haram menyakiti ibu kepada anaknya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tudara walidatun biwaladiha, seorang ibu tidak boleh membahayakan kepada anaknya. Wa harama tawyirul wasiyati ba'da samaiha, dan haramnya merubah wasiat setelah didengar. Orang wasiat, kalau wasiatnya begitu jangan dirubah. Wa harrama idraril musi fi wasiyatihi, dan haramnya membahayakan orang yang berwasiat di dalam wasiatnya. Wa hudul lil amwati hukukihim hatta harama sabbal amwat, dan menjaga kepada orang-orang hak-haknya orang mati hingga diharamkan mencaci orang yang sudah mati. Fama a'dhamaha min syari'atin wa maslumin ad-din. Ya, dan paling agungnya dari syariat dan paling baiknya adalah di dalam agama. Ini berapa menit ini? 21 menit. Ini sudah mulai sudah panjang sekali. Intinya dari pembahasan ini adalah hadis ini sedikit sekali, la dharar wa la dirara, tapi kandungannya banyak sekali. Kalau secara arti adalah dilarang membahayakan orang diri sendiri dan dilarang membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri itu adalah seperti kita contohkan di sini adalah agama. Agama, kalau kita meninggalkan agama, meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, maka dia itu darar kepada dirinya. Nah, kenapa? Karena dia itu melakukan perbuatan yang nanti menyebabkan dia itu disiksa akhirat. Oleh karena itu agama itu tidak menyulitkan, tidak membahayakan, tapi agama itu memudahkan dan rahmat baginya. Buktinya apa? Allah itu tidak memaksa kepada orang kalau dia itu tidak mampu. Contohnya sholat wajib berdiri kalau mampu. Kalau nggak mampu boleh duduk. Nggak bisa duduk boleh tidur. Tidur miring, tidur terlentang. Yang terakhir nanti boleh isyarah. Nah, itu salah satunya. Boleh puasa di bulan Ramadan. Di hari siang hari bulan Ramadan itu wajib bagi orang muslim. Tapi kalau tidak mampu, sakit, boleh tidak puasa. Ini adalah agama, memudahkan. Nah, idra yang kedua, wala dirara, itu artinya adalah dilarang membahayakan orang lain. Ya, kita disuruh kalau kita sudah menjaga hak-hak kita kepada orang lain, kewajiban-kewajiban kita kepada orang lain, menjaga hak orang lain dan kewajiban kita dilakukan, maka akan terdiri nanti hidup sosial yang baik. Jangan melihat kemaslahatan yang hanya masalah untuk diri sendiri, tapi lihat masalah kepada yang lain. Ya, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, kita itu sama dengan satu bangunan yang saling membantu, saling menguatkan, atau sama dengan satu tubuh. Nah, antara orang Islam itu sama dengan orang Islam lain, sama dengan satu tubuh. Yang kalau satunya sakit, kepalanya sakit, maka kakinya ikut sakit. Kalau giginya sakit, anggota tubuhnya yang lain juga sakit. Saling menguatkan, saling kerjasama agar tumbuh hidup bersosial. Al-ittihadu kuwatun, bersatu itu kuat. Baik para mahasiswa-mahasiswi, yang itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk tugasnya nanti untuk absen, ya, ini absennya saya jelaskan. Absennya itu adalah nanti dengan komentar, ya, komentar Ustadz saya hadir dan nama dengan NIM, kalau bisa nama dengan NIM, kalau bisa setelah itu di screenshot absen, ya, kemudian kirim ke kosmanya, ya, atau di grup, gak apa-apa, ya, itu cara absennya. Kemudian yang kedua, nanti ketika pertemuan selanjutnya hari Selasa besok, kita minta waktu 10 menit, kurang lebih 10 menit waktunya untuk bahasanya itu diskusikan bab ini. Kita diskusikan bab ini. Kalau nggak ada yang diskusi,
minta 3 anak untuk untuk menyimpulkan aja. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillahi ala kulli halin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.